Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Wahyu Dwirtno Ningtyas, calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 53 SDN Kerep, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.3.A.8. Saya difasilitatori oleh Ibu Dr. Sriatun MPD serta pengajar praktik Ibu Nurul Aini SPD. Pertanyaan yang harus saya jawab pada kegiatan koneksi antar materi modul 1.3 adalah apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak atau Ibu. Keterkaitan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 tentang visi guru penggerak adalah tentang impian murid di masa mendatang, di mana mengacu pada pembentukan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan yang dapat diambil dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu menerapkan semboyan ing ngarsa tulodo ing madya mengunkarso tuturi handayani dalam pendidikan. Anak bukan kertas kosong yang bisa kita tulisi sesuai dengan keinginan kita. Pembelajaran berarti menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan hendaknya menganut asas trikon, kontinuitas, konvergen, dan konsentrik. Kesimpulan dari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak terdiri dari berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, serta inovatif. Sedangkan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan pada murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, serta menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak merupakan gambaran bagaimana murid-murid kita di masa yang akan datang. Dalam menyusun visi, hendaknya mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pendekatan inquiry apresiatif baca. Kesimpulan keterkaitan materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Seorang guru penggerak yang telah memiliki nilai-nilai guru penggerak dan memahami peran guru penggerak, maka dapat menyusun visi sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut akan tercapai jika terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Dalam menyusun visi diperlukan pendekatan yang berbasis kekuatan, yaitu pendekatan inquiry apresiatif yang diterapkan melalui tahapan bagja. Pendekatan inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Sedangkan bagja adalah tahapan-tahapan perencanaan yang berarti bahagia. Visi yang saya usung pada modul 1.3 adalah mewujudkan sekolah yang asri dengan profil pelajar Pancasila, berbudi pekerti, cakap teknologi, serta berbudaya. Prakarsa perubahan yang saya usung dengan menerapkan pendekatan inquiry apresiatif baca adalah dengan meningkatkan literasi siswa melalui kegiatan pojok baca. Adapun tahapan dari inquiry apresiatif baca meliputi B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Tahapan pertama bagja yaitu B. Buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya ajukan yaitu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi siswa. Tindakan atau penyelidikan dari tahapan buat pertanyaan yaitu dengan mendiskusikan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai kurangnya minat literasi siswa. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan siswa untuk membuat pojok baca di kelas.
Tahap kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya ajukan yaitu yang pertama, siapa sajakah rekan sejawat yang sudah berhasil membuat pojok baca di kelas? Yang kedua, apa yang harus dilakukan guru agar minat literasi siswa meningkat? Dan yang ketiga, bagaimanakah cara untuk menambah koleksi buku bacaan yang disukai siswa? Tindakan atau penyelidikan dari tahap ambil pelajaran meliputi 1. Mengajak diskusi kepala sekolah dan rekan sejawat untuk melaksanakan kegiatan literasi berupa pengadaan pojok baca di kelas. Yang kedua, melakukan survei tentang jenis buku bacaan yang diharapkan ada dan disukai oleh siswa. Yang ketiga, melakukan pengadaan buku bacaan di kelas dari perpustakaan sekolah. Tahap ketiga dari Bagja yaitu G. Gali mimpi. Pertanyaan yang saya ajukan pada tahap ini yaitu yang pertama, bagaimanakah dampak yang terjadi jika setiap kelas melakukan pengadaan pojok baca? Yang kedua, bagaimana dampak yang dirasakan oleh guru dari adanya pojok baca? Tindakan atau penyelidikan dari tahap G. Gali mimpi yaitu minat literasi siswa semakin meningkat. Kemudian, kegiatan belajar siswa di kelas menjadi lebih maksimal, serta guru semakin termotivasi untuk memperbaiki suasana pojok baca sehingga semakin nyaman dan menarik. Tahap keempat adalah J. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya ajukan yaitu, siapa saja yang terlibat dalam program pengadaan pojok baca di kelas? Berapa lama target waktu yang dibutuhkan untuk membuat pojok baca di kelas? Bagaimanakah langkah-langkah yang harus dilakukan guru untuk pengadaan pojok baca di kelas? Tindakan atau penyelidikan dari tahapan J. Jabarkan rencana meliputi mengkomunikasikan program pengadaan pojok baca kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa, menyusun target dan mendesain pojok baca yang akan dibuat dengan siswa sesuai dengan kondisi kelas, melengkapi alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat pojok baca, membuat pojok baca selama 1 minggu bersama siswa dan rekan sejawat, serta menentukan aturan pelaksanaan pojok baca dan penanggung jawab. Tahapan terakhir dari Bagja yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang saya susun meliputi siapa yang mengawasi pelaksanaan pengadaan pojok baca di kelas, kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam pojok baca, serta siapa yang bertanggung jawab dalam merawat pojok baca di kelas. Tindakan atau penyelidikan dari tahapan atur eksekusi yaitu kepala sekolah yang melakukan pengawasan terhadap pengadaan pojok baca di tiap kelas. Kegiatan yang dilaksanakan dalam pojok baca antara lain literasi membaca, literasi bercerita, serta literasi menulis, serta guru dan siswa bertanggung jawab dalam merawat dan mengembangkan pojok baca di kelasnya masing-masing. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.